Halo Sobat Sehat, jumpa kembali. Kali ini Mimin mau bahas kenaikan bahan pangan karena efek dari konflik global. Setiap kali ada konflik global, harga pangan naik. Padahal sawah kita tetap ada, petani tetap tanam, distribusi tetap berjalan. Lalu kenapa beras, minyak goreng, gandum, dan bahan pokok lain bisa ikut terdorong naik? Apakah benar perang di luar negeri bisa memengaruhi dapur kita? Video ini akan membedah mekanismenya secara logis, bukan opini, bukan teori konspirasi, tapi cara kerja sistem global yang memang saling terhubung. Bagian 1, energi, akar biaya produksi. Konflik global hampir selalu memengaruhi harga energi. Minyak mentah naik, biaya transportasi naik. Gas alam naik, biaya pupuk naik. Pertanian modern tidak bisa lepas dari traktor berbahan bakar, mesin panen, distribusi berbasis solar, pupuk berbasis gas alam. Jika harga pupuk naik 20-30%, biaya tanam naik. Jika biaya distribusi naik, margin pedagang tertekan. Rantai ini sederhana. Energi naik, biaya produksi naik, harga pangan ikut naik. Tidak instan, tapi konsisten. Bagian 2, rantai pasok global itu panjang. Sistem pangan hari ini bukan sistem lokal, ia global. Gandum bisa ditanam di satu negara, diproses di negara lain, dikirim lewat jalur laut internasional, lalu dikonsumsi di Asia. Konflik bisa mengganggu pelabuhan, mengganggu jalur laut strategis, menaikkan premi asuransi kapal, memperlambat distribusi, bahkan rumor gangguan saja bisa membuat biaya logistik naik. Dan ketika suplai sedikit saja terganggu, pasar bereaksi cepat. Ingat, harga ditentukan oleh keseimbangan suplai dan permintaan. Gangguan kecil pada suplai bisa memicu lonjakan besar pada harga. Bagian 3, kebijakan negara dan efek domino. Saat situasi global tidak stabil, negara produsen sering melakukan satu hal, mengamankan stok dalam negeri. Caranya, membatasi ekspor, menahan distribusi, menambah cadangan nasional. Masalahnya, ketika satu negara menahan ekspor, negara lain ikut panik. Akhirnya, lebih banyak negara melakukan hal yang sama. Terjadi efek domino. Hasilnya, pasokan global menyempit. Harga internasional naik. Negara yang bergantung pada impor akan terkena tekanan lebih besar. Bagian 4, psikologi pasar dan spekulasi. Pasar komoditas tidak menunggu barang benar-benar langka. Begitu ada resiko konflik, investor masuk ke komoditas, kontrak berjangka naik, harga internasional naik duluan. Harga di lapangan mungkin belum berubah, tapi harga kontrak sudah melonjak. Inilah kenapa seringkali kita melihat harga naik, bahkan sebelum dampak nyata terasa. Pasar bergerak berdasarkan ekspektasi, bukan hanya realitas. Bagian 5, dampaknya ke Indonesia. Jika negara masih mengimpor sebagian pangan, mengimpor energi, mengimpor bahan baku pupuk, maka tekanan global akan terasa. Nilai tukar bisa melemah saat ketidakpastian global meningkat. Impor jadi lebih mahal, harga domestik terdorong naik. Perang mungkin jauh, tapi sistem ekonomi membuat dampaknya dekat. Bagian 6. Jika semua naik, apa yang bisa kita lakukan? Ini bagian penting. Jika harga pangan dan energi naik bersamaan, ada beberapa langkah strategis. 1. Kurangi ketergantungan pada produk olahan. Produk olahan paling sensitif terhadap biaya logistik dan energi. Belanja bahan mentah lebih stabil dibanding produk jadi. 2. Diversifikasi sumber pangan. Jangan bergantung pada satu jenis bahan pokok. Alternatif sumber karbohidrat dan protein bisa menekan risiko lonjakan satu komoditas. 3. Mulai produksi skala kecil. Tidak perlu lahan besar. Tanam sayur cepat panen. Skala kecil tapi konsisten. Tujuannya bukan mandiri total, tapi mengurangi tekanan saat harga melonjak. 4. Perkuat dana likuid. Krisis pangan sering beriringan dengan inflasi. Likuiditas penting untuk bertahan saat harga bergejolak. 5. Bangun pola belanja strategis. Beli saat stabil. Hindari panic buying. Fokus pada kebutuhan, bukan spekulasi. Panik mempercepat kenaikan harga. Rasionalitas menekan dampak. Penutup. Konflik global bukan hanya soal politik atau militer. Ia adalah pemicu gangguan sistemik. Energi, logistik, kebijakan, psikologi pasar, semuanya terhubung.
dan ujungnya sering sampai ke harga pangan. Memahami mekanismenya membuat kita tidak panik. Kita bisa bersiap secara logis. Jika kamu ingin terus mengikuti analisis dampak global terhadap ekonomi dan ketahanan pangan, subscribe untuk mendapatkan update informasi terbaru dan pembahasan berikutnya.